Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kembali lagi di channel Bu Husnul dalam pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Nah, ini adalah materi terakhir di semester ini yang akan kita bahas, yaitu tentang distribusi normal. Silahkan simak baik-baik video ini ya, agar kalian bisa memahami materinya dengan baik. Selamat belajar! Oke, distribusi normal. Nah, kalau sebelumnya kita telah membahas tentang distribusi binomial, nah, bab ini yang akan kita bahas yaitu tentang distribusi normal. Nah, sebenarnya apa itu distribusi normal? Nah, distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Nah, distribusi, penyebaran, probabilitas peluang. Nah, jadi penyebaran peluang, nah, menggunakan pendekatan kurva normal. Nah, yang seperti apa itu kurva normal? Nah, dalam kurva normal, distribusi sebaran atau sebaran data itu dianggap merata. Nah, yang bagaimana maksudnya itu dianggap merata? Dianggap merata jika nilai rata-rata sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Nah, median nilai tengah, modus nilai yang paling sering muncul. Nah, jika nilai rata-ratanya sama dengan nilai mediannya dan sama dengan nilai modusnya, itu data itu dianggap merata ya, dan dianggap berdistribusi normal. Jadi, bentuk kurva normal itu seperti ini. Nah, namanya ini bisa kurva normal, ada yang menyebutnya sebagai kurva Gauss. Gauss itu adalah nama matematikawan, dan kurva lonceng. Nah, karena bentuknya seperti lonceng. Nah, untuk selanjutnya kita akan hanya menyebutnya sebagai kurva normal. Oke? Nah, perhatikan baik-baik, jadi bentuknya seperti ini. Yang di tengah ini adalah disinilah datanya, di sini rata-rata, nilai median dan nilai modus yang paling banyak di sini. Nah, selanjutnya sifat kurva normal. Nah, yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Nah, jadi yang ini dianggap sebagai sumbu X. Nah, kurva selalu berada di atas sini, ya. Bisa dilihat gambarnya, selalu berada di atas sumbu X. Yang kedua, bentuknya simetris. Nah, rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Jadi simetris artinya sama juga di sebelah kanan, sama juga di sebelah kiri. Nah, bagaimana jika rata-ratanya lebih besar atau lebih kecil dari median dan modus? Nah, bentuk kurvanya tidak akan simetris seperti ini, tapi dia akan mungkin agak ke sini, lebih cekung ke kiri atau lebih cekung ke kanan. Nah, di statistik itu akan dipelajari lebih lanjut bagaimana. Nah, untuk di SMA kita akan belajar tentang kurva normalnya dulu, dengan rata-rata sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Yang ketiga, memiliki asimptot datar sumbu X. Nah, masih ingat tentang asimptot datar? Nah, nilai asimptot ini jika diperpanjang terus-menerus, dia tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Begitu juga yang di sebelah kiri, jika diperpanjang terus-menerus, ini tidak pernah menyentuh sumbu X, namun hanya mendekati. Yang keempat, luas di bawah kurva itu adalah 1. Nah, jadi luas yang di bawah kurva semua ini itu adalah 1. Nah, tadi kan bentuknya simetris. Jadi ini kalau di tengah ini dibagi 2, otomatis karena jumlahnya 1, di sebelah kanannya dapat 0,5, luas 0,5 di sebelah kanan, di sebelah kiri juga 0,5. Bisa dipahami ya anak-anakku semua? Ini gambaran tentang kurva normal. Nah, bagaimana jika pertanyaannya berapakah peluang X lebih dari atau sama dengan A, kurang dari atau sama dengan B? Nah, kita di distribusi binomial, peluang yang kita cari itu berupa diskrit ya. Jadi yang bisa dicacah. Jadi ketika ada ada interval seperti ini, misalnya 1 sampai 3,
Berarti yang dijumlah adalah peluang 1 tambah peluang 2 tambah peluang 3. Nah, bagaimana ini adalah jika variabel acaknya kontinu. Masih ingat tentang variabel acak kontinu yang daerah-daerahnya itu merupakan bilangan real yang tidak bisa dicaca. Nah, jika yang seperti itu, kita menggunakan integral untuk mencari nilainya. Nah, jadi misalnya ini X lebih dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan B. Berarti bisa didapatkan dengan integral A sampai B fx dx. Oke. Masih ingat integral? Nah, rumus untuk distribusi normal itu seperti ini. Jangan pusing dulu. Nah, fx sama dengan integral A sampai B 1 per tau akar 2pi Euler berpangkat min per 2 dikali X kurang mu per tau kuadrat. Nah, namun ini agak sulit kita lihat ya. Nah, ini namanya distribusi normal umum atau DNU. Nah, karena ini terlihat agak sulit, karena variabel acaknya masih X, maka kita harus ubah terlebih dahulu, ubah distribusi normal umum yang memiliki rata-rata mu dan standar deviasi tau menjadi bentuk distribusi normal standar yang memiliki rata-rata mu sama dengan 0 dan standar deviasi tau sama dengan 1. Nah, jadi kita ubah distribusi normal umum menjadi distribusi normal standar. Jadi di distribusi normal umum itu berapapun rata-ratanya akan diubah menjadi mu sama dengan 0. Nah, berapapun standar deviasinya di normal umum, di normal standar diubah menjadi tau sama dengan 1. Nah, caranya yaitu dengan mengubah variabel acak X menjadi Z dengan transformasi. Nah, variabel acak X diubah menjadi Z dengan transformasi. Nah, rumus yang digunakan Z score sama dengan X dikurang mu per tau. Nah, Z itu variabel normal standar. X itu adalah nilai variabel acak. Nah, mu adalah rata-rata variabel acak. Jadi ini kalau misalnya kalian biasa kalau rata-rata di statistik kalian pakai X bar ya. Nah, untuk ini kita pakai mu. Lalu ada tau, itu adalah standar deviasi variabel acak. Nah, standar deviasi itu masih ingat dengan standar deviasi di statistik di kelas dipelajari di semester 1 ya, di matematika wajib. Nah, sekedar mengingatkan bahwa standar deviasi itu adalah angka yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengukuran untuk suatu kelompok tersebar dari nilai rata-ratanya. Nah, jadi kita melihat penyebaran data dari nilai rata-rata. Jika standar deviasinya rendah, itu artinya sebagian besar angka mendekati rata-rata. Namun, jika standar deviasinya tinggi, maka datanya itu lebih tersebar. Nah, jika sudah ditransformasi dengan menggunakan Z-score ini, didapatlah distribusi normal standar. Nah, jadi rumus yang ini berubah menjadi FZ, X-nya tadi kan mengubah variabel acak menjadi Z. Jadinya bukan Fx lagi, tetapi Fz sama dengan integral A sampai B 1 per tau akar 2pi dikali Euler berpangkat min per 2 Z kuadrat. Nah, yang ini X kurang mu per tau, ini sudah berubah menjadi Z. Jadinya di sini Euler min per 2 Z kuadrat. Nah, tapi pada bab ini Ibu tidak akan mengajarkan bagaimana menggunakan rumus ini. Nah, kita akan menggunakan tabel untuk mencari nilainya. Namun akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Sebagai contoh dasar seperti ini dulu. Diketahui nilai ujian sekolah matematika peminatan siswa kelas 12 MIPA diperoleh data bahwa nilai rata-ratanya 65 dengan standar deviasi nilainya 15. Nah, diasumsikan datanya berdistribusi normal. Nah, ini yang paling penting ya. Jika tidak ada kata ini, kita tidak bisa menggunakan rumus yang tadi. Nah, jika di soal ada asumsi data berdistribusi normal, nah, hanya bisa kita gunakan rumus yang tadi. Soalnya, hitunglah standar skor Z dari nilai siswa yang memiliki nilai A
70, B55, C80. Nah, di sini yang Ibu jelaskan bagian A-nya, nanti bagian B dan C menjadi latihan kalian. Oke, penyelesaian. Nah, skor Z untuk nilai X sama dengan 70. Nah, ini kan yang ingin dicari. Skor Z untuk nilai X sama dengan 70. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kita ingin mentransformasi nilai X ke Z. Nah, ini kan nilai rata-rata. Nilai rata-rata awalnya itu 65. Nah, jika ditransformasi ke Z, maka nilainya akan menjadi 0. Mu-nya 0. Jika awalnya X sama dengan 65, nah nanti setelah ditransformasi Z-nya itu adalah 0. Nah, namun bagaimana jika nilainya 70? Berapakah nilai Z-nya? Nilai Z untuk X sama dengan 70, bagaimana? Nah, disinilah kita menggunakan rumus yang tadi. Z sama dengan X kurang mu per tau. Nah, lalu substitusi saja masuk di sini. Nah, jadi X-nya itu nilai rata-rata yang dicari 70 kan di sini bagian A 70, berarti 70 dikurang mu itu rata-rata. Nah, di soal rata-ratanya adalah 65. Berarti 70 kurang 65 per tau-nya standar deviasinya itu 15. Jadi per 15. 70 kurang 65, 5 per 15 atau diperkecil menjadi sepertiga jika dibentuk menjadi desimal itu adalah 0,33. Sudah selesai. Nah, jadi paham maksud transformasinya? Nah, kan tadi di slide sebelumnya dijelaskan bahwa berapapun nilai rata-rata dan standar deviasi itu diubah menjadi mu-nya akan diubah menjadi 0 dan tau-nya diubah menjadi 1, kan? Nah, ini rata-rata 65 jika ditransformasi itu akan menjadi 0, mu sama dengan 0. Nah, jika nilai yang diketahui 70, ini harus diubah dulu dengan menggunakan rumus Z sama dengan X kurang mu per tau. Didapatlah nilai Z-nya adalah 0,33. Ya, ini adalah hasil transformasi. Oke, bagaimana anak-anakku semua? Gampang kan? Nah, untuk bagian B dan C, silahkan diselesaikan di buku latihannya ya. Nah, cara kerjanya persis sama dengan yang ini. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan kembalikan dulu videonya, didengarkan kembali penjelasan Ibu, atau jika belum paham, silahkan chat Ibu via WhatsApp. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.